Saudara-saudara sekalian pemerhati daripada channel ini, ada beberapa faktor eksternal dari Asia yang mempengaruhi kebangkitan nasional Indonesia. Kemenangan Jepang atas Rusia dalam Perang Jepang-Rusia 1904 sampai 1905 menyadarkan bangsa-bangsa Asia bahwa bangsa kulit putih dapat pula dikalahkan oleh bangsa Asia. Sebelumnya telah tertanam kepercayaan bahwa tidak mungkin bangsa-bangsa kulit berwarna akan mampu mengalahkan bangsa kulit putih dengan kekuatan militernya. Namun pemberontakan Boxer 1900 sampai 1901, gerakan tinju keadilan anti penjajah barat dapat menggoyahkan penjajah barat, diikuti dengan keberhasilan revolusi Cina 1911 yang dipimpin oleh Sun Yat-sen. Keberhasilan revolusi ini karena mendapat dukungan dari Cina Islam. L. Stoddard dalam Dunia Baru Islam menuturkan bahwa Sun Yat-sen sangat berterima kasih kepada umat Islam Cina yang telah bekerja sama dalam memenangkan revolusi Cina. Timbul pertanyaan, bagaimana jadinya bila revolusi Cina tidak mendapatkan bantuan dari Cina Islam? Saudara-saudara sekalian, di Indonesia peristiwa gerakan perlawanan terhadap imperialis barat di Cina telah menumbuhkan kerjasama antar wirausahawan Cina dengan pribumi dari Syarikat Dagang Islam di Surakarta dalam Kongsi Niaga Kongsing. Fajar kebangkitan nasionalisme dunia timur dalam menuntut kembali kemerdekaannya telah terbit di negara-negara Asia yang terjajah. Terlihat bangkitnya gerakan perlawanan terhadap penjajah dengan munculnya organisasi ekonomi, sosial, pendidikan, tasawuf, dan partai politik. Saudara-saudara sekalian, misalnya kita temui di Filipina. Yang pertama, Jose Rizal membangun Liga Filipina 1892 Masehi yang anti-klerikal penjajah Katolik Spanyol. Gerakan nasionalis Filipina sama dengan Eropa, yakni anti-klerikal atau anti kerajaan Katolik Spanyol yang menjadi penjajah. Di India lahir All Indian National Congress 1885 Masehi atas inisiatif Alan O'Hom. Selanjutnya organisasi ini dipimpin oleh Jawaharlal Nehru dan Mahatma Gandhi. Kemudian muncul Muslim Liga 1906 dengan pemimpin terkenalnya Muhammad Ali Jinnah dan Liaquat Ali Khan yang menuntut pula India merdeka. Saudara-saudara sekalian, perlu diperhatikan bahwa India dijajah oleh kerajaan Protestan Anglikan Inggris. Latar belakang perang agama di Inggris dan Irlandia yang tak pernah berhenti mempengaruhi pula kebijakan sistem penjajahannya dalam memberikan kemerdekaan di India. Dianugerahkanlah kemerdekaan, tetapi kemudian dibelah menjadi 3 wilayah pemeluk agama, yaitu India untuk mayoritas pemeluk agama Hindu, Pakistan Barat dan Timur, Bangladesh untuk Islam, Sri Lanka, Myanmar atau Burma untuk Buddha. Hal demikian tidak terjadi di Indonesia karena kemerdekaan Indonesia bukan anugerah atau hadiah dari penjajah. Bangsa Indonesia menentukan sendiri bentuk pemerintahan dan negaranya, walaupun mayoritasnya umat Islam. Perumusan kepentingan politiknya lebih mengutamakan persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara, serta perjuangan menghapuskan penjajahan di atas dunia. Saudara-saudara sekalian, kemudian yang kedua adalah gerakan nasionalisme Arab. Puncaknya berhasil melahirkan negara Arab merdeka 25 Sya'ban 1334 Hijriah atau Rabu Pon 27 Juni 1916. Semula didahului dengan kemerdekaan Hijaz 5 Sya'ban 1334, Selasa Pon 7 Juni 1916 di bawah Raja Hussein. Berdirinya negara Arab merdeka berarti memperlemah kekuasaan Kesultanan Turki, namun akibat tidak sejalan dengan kepentingan kerajaan Protestan Anglikan Inggris, digulingkanlah Raja Hussein dan putranya Ali, kedua-duanya dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan menggunakan tenaga kelompok Wahabi di bawah Raja Abdul Aziz bin Saud.
Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, imperialis barat tidak mungkin berhasil menumbangkan kekuasaan politik Islam jika tidak menggunakan jasa kekuatan umat Islam lainnya. Dengan kata lain, hanya dengan melalui pelaksanaan politik divide and rule, divide et impera, lawan-lawan Islam dapat menguasai umat Islam. Pada tahun 1925 Masehi, kelompok Wahabi berhasil menguasai Makkah dan Madinah. Selanjutnya Abdul Aziz bin Aziz mengangkat dirinya sebagai Raja Hijaz dan Najd 22 Jumadil Ula 1344 atau bertepatan dengan hari Jumat Kliwon 8 Januari 1926. 5 tahun kemudian diakui oleh kerajaan Protestan Anglikan Inggris, Raja Abdul Aziz bin Saud sebagai Raja Saudi Arabia 20 Jumadil Ula 1351 Hijriah atau bertepatan dengan hari Kamis Wage 22 September 1932 Masehi. Sejak itu Arabia berubah sebutannya menjadi Kerajaan Saudi Arabia. Berakhirlah kekuasaan ahli sunnah wal jamaah di Jazirah Arabia. Mulailah terjalin kerjasama Inggris dan Amerika Serikat dengan King Abdul Aziz bin Saud dari Wahabisme. Saudara-saudara sekalian, kemudian yang keempat, Mesir dengan posisi geografinya yang dilintasi pelayaran antar benua menjadi simbol kebangkitan bangsa-bangsa yang berbahasa Arab. Hasan al-Banna 1323 sampai 1368 Hijriah atau bertepatan dengan 1906 sampai 1949 membangkitkan solidaritas Muslim dengan ajakan kembali ke ajaran Islam yang dibawakan oleh Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Hasan al-Banna membangkitkan semangat persatuan guna melawan penjajah Barat melalui organisasi Ikhwanul Muslimin. Hasan al-Banna juga menentang gerakan Ahmad Arabi yang menuntut Egypt for Egyptian, not Egypt for Islam. Mesir untuk bangsa Mesir, Mesir bukan untuk Islam. Al-Banna juga menentang Mustafa Nahas Pasha, seorang koruptor, nepotis, dan kolaborator dengan penjajah Inggris. Hasan al-Banna melanjutkan perjuangan Jamaluddin al-Afghani dalam membangkitkan solidaritas Muslim untuk menyusun kekuatan umat Islam dalam mengakhiri penjajahan Barat. Saudara-saudara sekalian, dalam periode gerakan kebangkitan kesadaran nasional Indonesia, sejarawan Barat umumnya menuliskan organisasi sosial, pendidikan, dan politik Islam di Indonesia sangat dipengaruhi oleh pan-Islamisme ajaran Jamaluddin al-Afghani. Jarang sekali menyebutkan nama Hasan al-Banna. Semoga informasi ini bermanfaat.